Masjid Nurul Waton, Kelurahan Lubuk Tuko Baru, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, mendapat piagam penghargaan dari Dewan Masjid Indonesia Tapanuli Tengah sebagai masjid terinovatif di Tapanuli Tengah. Penganugerahan piagam dilaksanakan dalam gerakan safari subuh berjamaah pada Minggu 15 Mei yang dirangkai dengan peresmian prasasti sejarah pembangunan Masjid Nurul Waton. Basiri Nasution, Ketua DMI Tapanuli Tengah menjelaskan, berdasarkan penilaian dari safari gerakan subuh berjamaah, Masjid Nurul Waton dinobatkan sebagai masjid terinovatif di daerah ini. Karena dalam waktu hampir 2 tahun, masjid dapat dibangun dengan baik, mulai dari fisik bangunan hingga jemaah yang sangat antusias turut andil dalam memakmurkan masjid. Hal itu dibuktikan dengan inovasi program BKM Nurul Waton, seperti program Geserinbu, Gerakan Rp1.000 Kaum Ibu, serta kios Cahaya Negeri yang dikelola remaja masjid, menyediakan perlengkapan sholat dan busana muslim sebagai upaya terpadu mensejahterakan masjid dan para jamaah. Pelaksanaan ibadah Minggu Gereja HKBP Sibolga Sambas pada 15 Mei berjalan dengan penuh khidmat. Ibadah disebut dengan Minggu Kantate ini dipimpin Pendeta Kastel Absalom Sianipar dengan menyampaikan khotbah bernyanyi bagi Tuhan. Dijelaskan oleh pendeta terkait dengan tema Minggu Kantate memiliki arti menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Ibadah juga dirangkai dengan baptisan kudus untuk orang dewasa sebagai peneguhan iman bagi jemaat yang baru saja memutuskan menjadi pengikut Kristus. Jemaat yang hadir dalam ibadah tersebut, Jun Seti Huta Barat, mengaku merasakan sukacita dengan khotbah yang telah disampaikan pendeta. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja Selasa 17 Mei memusnahkan ratusan knalpot blong dari hasil operasi Ketupat Toba yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Sibolga dan disaksikan oleh Forkopimda Kota Sibolga. Pemusnahan dilakukan di depan kantor Satlantas Polres Jalan FL Tobing, Kecamatan Sibolga Kota. Sebanyak 255 knalpot blong yang terjaring razia tersebut dimusnahkan dengan menggunakan kendaraan berat yang dilakukan langsung oleh Kapolres. Di sela pemusnahan, Kapolres menjelaskan knalpot blong yang dimusnahkan tersebut hasil dari operasi Ketupat Toba yang dilaksanakan sejak 28 April sampai 9 Mei 2022. Selain itu, razia knalpot blong berdasarkan pengaduan masyarakat yang terganggu dengan bisingnya suara knalpot pengendara roda 2 dan berkaitan dengan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis layak jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelanggaran berlalu lintas di jalan raya. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Tiara Kusuma atau Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia Kota Sibolga secara resmi dilantik oleh Ketua DPD Tiara Kusuma Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 17 Mei. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Nasional Sibolga. Ketua DPD Tiara Kusuma Provinsi Sumatera Utara, Sri Murni Zibua, berharap dengan dilantiknya pengurus DPC di Kota Sibolga dapat memberikan manfaat di wilayahnya masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mendukung program pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan anak putus sekolah. Dengan adanya lembaga ini dapat memberikan pembelajaran gratis dalam hal tata rias dan make up untuk dimanfaatkan dan membantu masyarakat sebagai modal kemandirian hidup. Terkait Masjid Nurul Waton, Kelurahan Lubuk Tuko Baru, Tapanuli Tengah, yang menerima penghargaan dari DMI Tapanuli Tengah sebagai masjid terinovatif, Ketua BKM Nurul Waton Samrul Bahri Huta Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Dewan Masjid Indonesia Tapanuli Tengah yang telah menganugerahkan piagam penghargaan masjid terinovatif.
Disebutkan Masjid Nurul Wathon akan menjadi perwakilan masjid terinovatif seluruh Indonesia dari Provinsi Sumatera Utara dengan kategori masjid yang sepenuhnya dikelola dengan swadaya masyarakat dalam event DMI Award. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja Rabu 19 Mei memimpin upacara pengenalan lingkungan dan pembinaan tradisi terhadap Bintara Remaja Polri yang bertugas di Polres Sibolga. Diawali dengan apel sore di Mako Polres Sibolga, diikuti sebanyak 18 orang Bintara Remaja. Rangkaian upacara dimulai dengan kegiatan pemanasan personil, dilanjutkan dengan berjalan dan berlari di wilayah Polres Sibolga. Hal itu dilakukan guna orientasi wilayah tugas, sembari memperkenalkan kantor instansi terhadap personel baru yang akan bertugas di wilayah hukum Polres Sibolga. Kapolres AKBP Taryono Raharja menyampaikan tradisi upacara pembinaan tersebut telah dilakukan dari tahun ke tahun terhadap Bintara Remaja sebagai pengenalan lingkungan untuk mengetahui situasi wilayah tempat mereka akan bertugas. Dalam upaya memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada pelanggan dan calon pelanggan, operator layanan jaringan internet Iconnet CV Tapian Nauli Network, anak perusahaan PT Naomi Nauli Sejahtera Sibolga, membuka stand marketing mobile pelayanan pendaftaran Iconnet. Jaringan internet Iconnet adalah produk dari Badan Usaha Milik Negara BUMN Icon Plus Sumatera Utara bekerja sama dengan CV Tapian Nauli Network TNN memberikan pelayanan jaringan internet atau Wi-Fi yang handal dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan dibukanya stand mobile pelayanan pendaftaran pelanggan tersebut dapat mempermudah para calon pelanggan untuk mengenal dan berlangganan jaringan Iconnet. Selain pelayanan di kantor pusat Jalan Sibolga Baru nomor 85 Sibolga. Maruhum Simamora, Direktur CPTNN menjelaskan, stand marketing mobile Iconnet merupakan program baru dalam memberikan pelayanan untuk mempermudah calon pelanggan dalam melakukan pendaftaran. Cukup dengan membawa fotokopi KTP dan nomor ID meteran PLN. Sudah bisa melakukan pendaftaran. Samsul Rifai Harahap, salah seorang pelanggan internet jaringan Wi-Fi Iconnet, menyampaikan apresiasi atas produk jasa jaringan internet tersebut karena dikatakannya sejak awal berlangganan hingga saat ini belum ada kendala atau jaringan lemah atau lambat saat menggunakan jaringan Wi-Fi Iconnet. Progres pembangunan Masjid Jami Mela, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, sampai saat ini sudah mencapai 80%. Hal itu disampaikan Ketua Badan Kenaziran Masjid Jami, Jajat Sudrajat, usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 20 Mei saat dijumpai tim liputan penyejuk kalbu N2S TV. Jajat Sudrajat menjelaskan, pembangunan Masjid Jami Mela tersebut bersumber dana murni dari hasil infak sedekah dan swadaya masyarakat serta jamaah masjid. Meski sempat mengalami kendala terkait dana pembangunan, namun berkat program G1000 Gerakan Sehari 1000 dapat membantu dalam melanjutkan pembangunan masjid. Sampai saat ini, pembangunan lanjutan masjid masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para jamaah dan masyarakat maupun donatur serta pemerintah setempat agar dapat membantu program pembangunan masjid yang tersisa 20%. Sebelumnya, Ustadz Muhammad Ishak yang bertindak sebagai imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Jumat tersebut menyampaikan khutbah dengan judul 4 Amalan Mengejar Ketertinggalan Ibadah. Dijelaskannya, sebagai manusia yang hidup di dunia tentu memiliki banyak ketertinggalan amal dan ibadah, sehingga hal tersebut bisa dikejar kembali dengan melaksanakan banyak amalan seperti ibadah sunnah, terutama sholat malam hari. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.